Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 18 Agustus 2020. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, firman-Mu yang hidup dan menghidupkan akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Beri kami hikmat untuk dapat mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah siap untuk mendengarkannya. Karena itu bersabdalah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Amin.
Tema renungan kita, pengampunan. Pengampunan, Kadi Pagarisan. 5 tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, Marvin Maris bertemu dengan Taiso Fujishiro di sebuah sekolah teologi di Chicago. Meskipun keduanya di pihak yang saling bermusuhan, ketika perang berlangsung, Maris tetap bersahabat dengan Fujishiro. Ia membuatkan catatan pelajaran untuknya, mengajarinya menyetir mobil, dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Setelah Taiso kembali ke Jepang, mereka tetap saling berhubungan. Kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya memberikan pelajaran berharga bagaimana mengampuni dengan tulus. Kuasa pengampunan bekerja lebih kuat daripada dendam dan kepahitan hati. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus hati, dan hubungan kasih persaudaraan di antara mereka dipulihkan kembali. Pengampunan dalam diri Yusuf membuatnya berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan saudaranya, walaupun dengan cara yang terkesan seperti sandiwara. Kerinduan Yusuf untuk kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya dilakukan melalui sebuah proses yang bertujuan untuk meyakinkan saudara-saudaranya sekaligus menuntunnya kepada penyesalan dan pertobatan. Keberanian saudara-saudaranya untuk menyertakan Benyamin dalam perjalanan ke Mesir sesuai permintaan Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda perubahan itu telah nyata dalam diri saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah tulus memberi pengampunan? Pengampunan menumbuhkan hubungan yang sehat, tetapi dendam menimbulkan amarah. Yusuf telah memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana mengampuni saudara-saudaranya. Ingat, dengan pengampunan akan memampukan kita melakukan kebaikan dalam kasih kepada sesama. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Syukur kepada-Mu bahwa Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan yang baik untuk kembali menikmati
firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan. Tuhan kiranya berkenan memeteraikan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan masing-masing kami. Sehingga firman-Mu senantiasa kami renungkan, kami hayati dan kami praktekkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami dari waktu ke waktu. Dalam berbagai dinamika kehidupan, Tuhan selalu ada, menyatakan kasih-Nya dan berkat-Nya. Dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami, mulai dari dalam keluarga kami, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan selalu menyertai. Demikian dalam pelayanan kami. Engkau berkenan atas semuanya. Bapa di sorga, Engkau juga mengenal dalam kehidupan kami, dalam berelasi dengan sesama. Terkadang terjadi kesalahpahaman. Kami melakukan banyak dosa. Firman-Mu pada hari ini mengajarkan pengampunan dalam kehidupan kami. Kiranya dengan tulus, sama seperti ketulusan hati Yusuf, mengampuni saudara-saudaranya. Demikian juga di antara kami. Kiranya kami senantiasa saling mengampuni, agar dalam menjalani kehidupan ini, kami menjalaninya dalam sukacita, dalam kebahagiaan, bersama-sama dengan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati kami dalam kehidupan seterusnya, dalam setiap rencana-rencana kami, pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam berjuang demi masa depan, dalam menuntut ilmu di sekolah, di bangku kuliah, dalam mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau tolong, sehingga pada waktunya mereka boleh meraih apa yang dicita-citakan. Berkati pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya pelayanan dalam gereja Toraja, mulai dari jemaat klasis Sulaya sampai ke sinode. Dan biarlah lewat kehadiran pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, semakin banyak orang yang datang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dalam mengayomi kami sebagai warga negara, warga masyarakat. Berikan hikmat
sehingga mereka boleh memerintah kami dengan setia dan takut akan Tuhan. Khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang masih terus menjadi pergumulan bagi kami, bahkan menjadi pergumulan dunia. Beri hikmat bagi para pemerintah kami. Utamanya Tuhan, instansi yang terkait, Kementerian Kesehatan. Kiranya mereka sebagai garda terdepan terus dengan semangat berjuang demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, bahkan atas perkenan Tuhan, kiranya pada waktunya virus corona ini boleh diatasi, vaksin dan obat penawar boleh ditemukan, sehingga kami boleh menikmati kedamaian, ketentraman, kembali hidup normal seperti semula. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin peliharakan kami. Ini doa kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.